Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang penilaian kompetensi sikap, di mana ini salah satu tugas yang harus kami selesaikan, yaitu pembuatan video kaitannya dengan penilaian sikap peserta latihan jarak jauh penilaian pembelajaran angkatan 4. Pada sesi ini membahas tentang penilaian sikap, di mana pada penilaian sikap itu di sini kita akan bahas tentang konsep atau definisi dan makna dari penilaian aspek sikap di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua yaitu teknik dan bentuk dari penilaian sikap. Baik, langsung saja kita akan bahas satu persatu apa itu kompetensi sikap, apa itu pengertiannya dan bagaimana tekniknya dan bagaimana pelaksanaannya. Namun sebelumnya, tujuan dari materi ini adalah supaya kita bisa mengimplementasikan penilaian aspek sikap ini pada kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran sehari-hari, tentunya di tempat tugas kita masing-masing. Itu harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sesi ini bisa bermanfaat dan bisa mengaplikasikannya di dalam proses pembelajaran. Baik, langsung saja kita akan bahas apa itu pengertian kompetensi sikap. Jadi penilaian dalam kompetensi sikap ini, aspek sikap ini adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi dari sikap spiritual dan sikap sosial. Di sini tentunya di dalam proses pembelajaran tentu kita akan menemukan berbagai macam perilaku dari peserta didik kita masing-masing, sehingga perilaku-perilaku yang muncul dari peserta didik itu kita harus bisa menilainya dengan baik dan benar, terutama kalau dalam aspek sikap ini adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian kompetensi sikap ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru, yang kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran, terutama di dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, selanjutnya di dalam penilaian kompetensi sikap ini biasanya terkait dengan kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, di mana antara SMP dan SMA itu sebenarnya sama. KI 1-nya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, yang KI 2 itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Namun yang membedakan antara KI yang di SMP dengan yang di SMA atau MA itu adalah dari cakupan dari kompetensi itu sendiri, dimana kalau di MTS atau SMP itu jangkauannya adalah pergaulan, lingkungan sosial dan keberadaan yang ada di sekitarnya. Namun kalau di SMA atau MA itu
adalah lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan dari bangsa dalam pergaulan dunia. Jadi kalau MA itu cakupannya itu lebih luas daripada KI 1 ataupun KI 2 di MTS. Nah, selanjutnya di sini cakupan dari penilaian sikap. Yang pertama yang ini terdapat dalam kurikulum 2013 itu adalah penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial, di mana ada butir-butir dari nilai sikap itu. Spiritual itu yang pertama menghargai ajaran agama yang dianut, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pun agama lainnya. Yang kedua, menghayati ajaran agama yang dianut. Nah, butir-butir nilai sikap ini bisa diperluas dengan adanya indikator yang terdapat dari sikap spiritual ini. Ini bisa dikembangkan sesuai dengan visi dan misi dari madrasah atau sekolah yang masing-masing. Yang kedua, penilaian sikap ini butir-butirnya kejujuran, kedisiplinan, bertanggung jawab, kepedulian, toleransi, gotong royong, kesantunan, percaya diri. Nah, ini butir-butir nilai sikap yang bisa kita kembangkan ke dalam indikator-indikator tadi yang sesuai dengan visi dan misi madrasah atau sekolah. Nah, kalau kaitannya kita yang berada di madrasah, biasanya ini kaitannya dengan tentu kaitannya dengan program-program atau kegiatan-kegiatan yang mencakup di dalam visi misi madrasah itu sendiri. Selanjutnya di sini kaitannya dengan indikator pencapaian kompetensi sikap itu tentu ini harus merupakan tanda tercapainya suatu kompetensi yang terukur. Artinya indikator yang kita buat itu tadi yang kita kembangkan, butir-butir nilai sikap itu kita kembangkan indikator ini menjadi sebuah indikator yang menjadi tanda dari suatu kompetensi itu tercapai. Nah, tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati tentu atau yang bisa diobservasi oleh guru, teman, dan disadari oleh peserta didik sebagai representasi dari sikap yang dinilai. Nah, terkait dengan indikator itu artinya indikator yang kita buat yang kita kita sampaikan atau yang kita nilai itu bisa terukur, artinya bisa kita ukur yang merupakan bisa menjadi tanda dari tercapainya suatu kompetensi. Teknik dan bentuk penilaian sikap. Di sini ada penilaian sikap yang utama itu dibagi dua, di mana yang pertama itu dilakukan oleh observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Observasi ini dilaksanakan selama proses atau jam pembelajaran dan atau di luar jam pembelajaran yang teramati, di luar mata pelajaran PPKN dan pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk mapel lainnya dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Artinya setiap guru mata pelajaran itu melakukan kegiatan observasi untuk melakukan penilaian peserta didik itu baik dilaksanakan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung maupun di luar jam mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua itu observasi yang dilaksanakan oleh wali kelas. Nah, ini tentu dilaksanakan di luar jam pembelajaran baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang valid. Jadi wali kelas dan guru BK itu mencari informasi yang valid terkait dengan perilaku sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial dari masing-masing peserta didik, tentu dengan informasi yang valid. Selanjutnya, informasi yang penunjang kaitannya dengan penilaian sikap ini adalah penilaian antar teman dan penilaian diri. Nah, ini biasanya kita buat
di dalam RPP kita itu format penilaian berteman dan penilaian diri. Dan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Biasanya menjelang atau mendekati akhir semester dalam satuan pendidikan. Selanjutnya langkah-langkah penilaian sikap. Di sini yang pertama menentukan sikap yang akan diamati di sekolah mengacu pada kurikulum yaitu KI 1 dan KI 2. Nah, KI 1 ini kaitannya dengan sikap spiritual, KI 2 ini kaitannya dengan sikap sosial. Nah, setelah ini menentukan sikap yang akan diamati, kita tentukan indikator dari masing-masing sikap itu sendiri. Misalnya sikap spiritual, menghayati ajaran agamanya, indikatornya seperti apa, ini kita tentukan. Sikap sosial, misalnya jujur atau butir kejujuran, indikatornya seperti apa, ini harus kita tentukan. Setelah langkah 1 dan 2 ini kita buat, baru kita menyusun format dari penilaian sikap. Nah, format tentunya bisa kita sesuaikan atau sesuai dengan contoh-contoh yang ada. Setelah langkah-langkah penilaian sikap ini, kita lanjut ke pelaksanaan penilaian. Yang pertama, tentu dalam pelaksanaannya itu melakukan observasi dengan mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Jadinya perilaku perilaku dari peserta didik itu kita amati baik pada saat kita melakukan proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Sikap spiritualnya seperti apa, sikap sosialnya seperti apa, jujur tidaknya, disiplin tidaknya, ini kita amati semua. Setelah kita amati, tentu kita catat sikap dan perilaku peserta didik ini, baik sikap yang sangat baik, yang baik, cukup, atau sikap yang kira-kira perlu bimbingan dari kita. Setelah itu kita tindak lanjuti apakah peserta didik itu perlu bimbingan atau tidak dari sikap yang sudah kita amati tadi ataupun yang sudah kita catat. Setelah pelaksanaan penilaian sikap ini, tentu kita akan melaksanakan pengolahan penilaian sikap ini. Yang pertama itu wali kelas ke guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan atau menandai catatan-catatan sikap peserta didik yang dituliskan dalam jurnal, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Nah, setelah dikelompokkan atau menandai catatan ini, wali kelas membuat rekapitulasi sikap dalam jangka waktu 1 semester. Setelah wali kelas membuat rekapitulasi sikap ini, wali kelas atau guru kelas mengumpulkan catatan sikap berupa deskripsi sikap dari guru mata pelajaran pelajaran PPKN dan agama dan warga sekolah, baik itu guru ekstrakurikuler, tugas perpustakaan, tugas bersihan, dan penjaga sekolah. Jadi mungkin ada laporan-laporan dari guru-guru yang lain. Catatan-catatan itu dikumpulkan yang dibuatkan deskripsinya. Nah, selanjutnya itu wali kelas menyimpulkan dan merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik. Jadi kita simpulkan apakah sikap yang sangat baik, cukup, atau perlu bimbingan tadi. Nah, rambu-rambu dalam rumusan deskripsi nilai sikap itu yang pertama adalah deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi. Artinya memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, yang kedua itu deskripsi sikap menyebutkan perkembangan sikap peserta didik yang sangat baik, cukup, atau perlu bimbingan. Nah, apabila peserta didik tidak memiliki catatan apapun dalam jurnal sikap, artinya sikap biasa-biasa saja, tidak menonjol baiknya, tidak menonjol buruknya, maka diasumsikan peserta didik itu baik. Nah, karena sikap dan perilaku dikembangkan selama 1 semester, deskripsi nilai sikap peserta didik dirumuskan pada akhir semester. Oleh karena itu, guru mata pelajaran dan guru kelas harus memeriksa jurnal secara keseluruhan hingga akhir semester.
yang menganalisis catatan yang menunjukkan perkembangan sikap dan perilaku peserta didik. Selanjutnya itu penetapan deskripsi akhir sikap peserta didik dilakukan melalui rapat dewan guru pada akhir semester. Ini biasanya kaitannya dengan keputusan naik kelas atau tidak kelas, tidak naik kelas. Nah, ini salah satu contoh indikator dari penilaian sikap, di mana bisa dikembangkan. Misalnya di sini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya indikatornya membaca basmalah sebelum memulai setiap kegiatan dan mengucapkan kalimat hamdalah setelah selesai kegiatan. Laksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, selama kegiatan intak yang dilaksanakan dengan merasa bisa membaca Al-Quran dengan baik dan tertib. Ini indikator-indikator yang bisa kita kembangkan dari butir nilai sikap spiritual. Terus kaitannya dengan indikator sikap sosial, misalnya disiplin. Misalnya kalau di madrasah melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, berusaha untuk mengendalikan dan mengatur diri, mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di madrasah dan lain sebagainya. Sikap toleransi, saling menghormati antara sesama siswa dan lain sebagainya. Nah, indikator-indikator ini bisa kita kembangkan melalui informasi, melalui butir-butir penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.